Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Malam ini bersama dengan kami Majelis Daerah YPPII Batu Sumatera Bagian Selatan dan bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer Tanjung Enim. Malam ini kita kembali dipersatukan Tuhan. Kita mau dilawat oleh Tuhan malam ini. Kita mau diberkati Tuhan. Kita akan dikuatkan Tuhan melalui pendengaran firman Tuhan, melalui pujian kita, melalui penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita mempersiapkan diri kita, menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan malam ini. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Bagi Dia segala pujian kita, bagi Dia segala hormat kita. Hanya Dia Allah satu-satunya yang layak kita puji, yang layak kita sembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang padamu, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu Tuhan, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, ku mau sentuh hatimu. Biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidup. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari dengan sepenuh hati kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ku datang padamu, kami membawa pujian kami kepadamu Tuhan. Membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu. Biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, bagimu pujian, bagimu
Tuhan, tiada yang seperti Engkau dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah penolong dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu setia memberkati hidup kami. Pada malam ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami mau diberkati Tuhan malam ini. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Kami rindu Bapa. Acara malam ini berkati oleh Tuhan. Para anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini diberkati oleh Tuhan. Yang sakit akan dipulihkan Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan Tuhan. Yang ada dalam pergumulan akan memperoleh penghiburan daripada Tuhan melalui persekutuan kami malam ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini kita terus menaikkan pujian. Kita terus menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuliakan Tuhan. Mari kita mengekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan. Mari kita meninggikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian kita, dasar dari segala yang tak kulihat. Amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti sama-sama katakan dingin. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari terus bersukacita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Dia Allah yang tak pernah membiarkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Kau biarkan ku harapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, Bersama Roh kita pasti menang. ku pasti menang. Dengan sukacita katakan, Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. mari sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Tak kau biarkan pencobaan Tuhan melebihi kekuatanku. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, Semakin serupa dengan gambaran bersama Rohmu. bersama Roh. Amin. Ku pasti menang. Serukan. Tinggi namamu dipuji,
Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu duduk kembali. Saat ini kita akan menaikkan doa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita menaikkan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Pemazmur berkata, banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Aku mau mengatakannya, aku mau memberitakannya, tapi terlalu besar untuk dihitung. Pekerjaan tangan Tuhan, karya Tuhan, sungguh luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu malam ini, mari kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Yesus yang sangat baik, Allah yang baik. Bagi Dia pujianlah kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini sekali di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh indah. Nama-Mu indah. Yesus, aku cinta Engkau Tuhan. Cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu dalam hidup kami. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau menyembah. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami selalu sembah Engkau, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu
ungkapan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah Engkau dalam hidup kami. Kami memuliakan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan. Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Jikalau kami renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, tidak dapat kami hitung Tuhan. Karena terlalu besar perbuatan-Mu, terlalu besar karya-Mu dalam hidup kami. Pergumulan, persoalan hidup kami lalui lewati karena Tuhan. Sakit penyakit kami lalui, itu karena Tuhan. Kekuatan, kesehatan kami nikmati karena Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami terus memerlukan Engkau dalam hidup kami. Kami terus merindukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, buka hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu menguraikan, memberikan arti dari firman-Mu yang akan kami baca, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan malam hari ini lewat firman-Mu. Ampunilah segala dosa, kelemahan, ketidaktaatan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu yang kudus, firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing pada malam hari ini. Selamat bertemu kembali, senang kami bisa menjumpai Bapak Ibu walaupun dalam situasi jarak jauh seperti ini. Tapi kita bersyukur karena Tuhan selalu memperhatikan dan mempersekutukan kita dalam suasana kesempatan yang ada. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, waspada dan berjaga-jaga. Untuk mengerti akan tema ini, mari kita membaca dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu di rumah bisa menyimak dalam Alkitab masing-masing dan katakan setiap ayat firman Tuhan, katakan amin.
Mari kita membaca bersama-sama. Saya akan baca dari mimbar. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Firman Tuhan atau nats ini adalah bagian dari penjelasan Yesus tentang akhir zaman. Injil Matius ini ditulis sekitar antara tahun 60 dan 65 Masehi. Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang akhir zaman. Akan terjadi akhir zaman di mana Yesus akan datang kedua kalinya. Dan Yesus menjelaskan itu dengan perumpamaan. Baik tentang berjaga dan waspada maupun tentang kesetiaan menantikan. Itu dapat kita baca di Injil Matius mulai dari pasal yang ke-24. Pasal yang ke-24 dimulai dengan Yesus menjelaskan tentang tanda akhir zaman. Dan kalau kita melihat keadaan dunia ini, menurut saya hanya satu tanda yang dijelaskan Tuhan Yesus yang belum tergenapi. Itulah Matius 24 ayat 14. Semua tanda-tanda yang dijelaskan Yesus dalam Injil Matius pasal 24 ini hampir dan semuanya sudah digenapi. Dan kita lihat, kita rasakan, kita saksikan itulah yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Akhir-akhir ini kita mendengar dan menyaksikan berbagai fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada berita-berita yang mengejutkan. Ada berita-berita yang memilukan hati mengenai kehidupan dunia ini. Baik bencana alam, sakit penyakit, maupun penderitaan, ekonomi, peperangan. Dan semua itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Hanya kadang-kadang manusia tidak tahu, belum tahu, dan mungkin tidak mau tahu. Kalau manusia yang mengenal firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan, harusnya mengerti dan memahami bahwa dunia ini makin hari makin berganti,
bukan makin baik, tetapi membawa kepada satu titik janji Allah, kepada satu titik penggenapan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu, malam hari ini saya menyampaikan satu warning peringatan kepada kita semua. Dan ingin saya dahului dengan satu kata, satu kalimat. Ingat, dunia ini akan berakhir. Yesus akan datang kembali. Dan orang-orang percaya, orang-orang yang sungguh melakukan kehendak Tuhan akan diselamatkan. Oleh sebab itu, dengan tema waspada dan berjaga-jaga, dari teks ini saya melihat ada 3 alasan mengapa kita harus waspada dan berjaga-jaga. Dan Yesus mengingatkan kepada dunia ini bahwa kita tidak boleh main-main dengan kehidupan ini. Barang siapa yang mendengarkan firman Allah, melakukannya, maka ialah orang yang dipilih dan diselamatkan. Alasan pertama, mengapa kita harus waspada dan berjaga-jaga. Alasan pertama, karena kita semua hidup oleh karena anugerah. Kita hidup oleh karena kesempatan. Kita hidup oleh karena kasih karunia Allah. Mungkin kita bertanya, kenapa orang jahat masih dibiarkan Tuhan untuk hidup? Kenapa orang berzina, orang korupsi, orang yang melakukan pembunuhan dan lain sebagainya masih hidup sampai hari ini? Itu oleh karena kesempatan. 5 gadis dipilih untuk diberikan kesempatan. 5 gadis lagi dipilih untuk diberikan kesempatan. 5 bodoh, 5 bijaksana sama-sama dipilih untuk diberikan kesempatan. 10 orang dipilih untuk diberikan kesempatan. Tapi di antara mereka 10 orang ini ada 5 orang yang bodoh. Jangan kita menjadi kelompok yang bodoh. Semua kita diinginkan Tuhan untuk dipilih, untuk mewariskan keselamatan. Puji Tuhan, terima kasih kita dipilih seperti 10 orang itu. Semua diberikan kesempatan. Sama-sama diberikan wewenang untuk menjemput pengantin yang akan datang itu. Sama-sama diberikan waktu untuk menjemput pengantin yang akan datang itu. Tetapi Yesus berkata, 5 orang bijaksana. Mereka mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan pelita dan minyak dalam buli-buli. Tetapi orang bodoh ini tidak memperlengkapi, tidak mempersiapkan diri dengan bijaksana. Mereka hanya menggunakan waktu untuk menyenangkan diri saja. Waktunya sama. Orang bijaksana juga dikasih waktu istirahat. Yang bodoh juga dikasih waktu tidur. Tetapi orang bodoh ini tidak mengerti bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk menerima kehadiran. Atau orang bodoh ini menganggap enteng. Menganggap ini perkara yang tidak terlalu penting. Kenapa 2000 tahun yang lalu Yesus katakan aku akan datang. Dunia akan berakhir. Sampai sekarang kok belum. Itu berarti masih lama. Atau lebih kasar lagi Tuhan itu bohong. Bukan lama, bukan bohong. Tetapi kalau Tuhan membiarkan Anda hidup dalam kejahatan, dalam dosa. Itu adalah anugerah. Tuhan masih menantikan engkau untuk bertobat.
Tuhan masih menanti kau untuk membeli minyak, untuk mengisi buli-bulimu. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk engkau pergi ke warung, karena engkau belum mempersiapkan minyak itu seperti temanmu 5 orang. Itulah maksud Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan sebenarnya satu manusia di dunia ini mati di dalam dosanya. Kalau Tuhan masih membiarkan orang pencuri hidup, orang berzina hidup, itu adalah kesempatan. Jangan bermain-main dengan kesempatan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. Karena Tuhan begitu sayang kepada kamu. Kalau diberikan kesempatan. Dan alasan kedua, mengapa kita harus waspada dan berjaga-jaga. Karena dalam Matius 24 ayat 44, saat kedatangan mempelai itu tidak diketahui. Mungkin yang nunggu ini 10 yang gadis pilihan ini sudah agak capek, agak bosan menunggu. Kok enggak datang-datang? Tetapi tiba-tiba orang berteriak, ayat 6 dan ayat 7. Pengantin datang, sambut dia, pengantin datang, sambut dia. Apa yang dilakukan oleh 10 gadis ini? Mereka bangun dari tidurnya. Mereka ingin menyambut pengantin itu. Tetapi yang 5 ini terhalang oleh karena tidak mempersiapkan diri dengan minyak. Memang pelitanya ada. Tetapi mereka lupa mengisi pelitanya dengan minyak. Ingat bahwa 10 orang ini sama pilihan Allah. Mereka diberikan hak. Mereka diberikan kesempatan untuk menyambut pengantin ini. Tetapi disinilah kata-kata bodoh itu berlaku. Bahwa 5 orang ini, dia berhela-hela. Dia menikmati hidupnya dengan santai. Dia menghabiskan waktunya dengan poya-poya. Dia menghabiskan hidupnya. Dia tidak pernah memikirkan untuk mengisi pelitanya dengan minyak. Dia pikir, nanti saja. Dulu udah dibilang 2000 tahun gak datang-datang. Santai aja lah. Iya. 2000 tahun gak datang-datang, masa besok datang, lusa datang, santai aja lah. Masih ada waktu untuk berbuat dosa. Masih ada waktu untuk memuaskan kehidupan pribadi. Masih ada waktu untuk saya memuaskan keinginan saya dengan dunia ini. Bukankah itu pikiran banyak orang? Sehingga sedikit sekali orang menghiraukan minyak dalam kehidupannya. Banyak orang datang ke gereja, banyak orang jadi jemaat Tuhan, tetapi hidupnya kosong. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada firman Allah, tidak ada kehidupan rohani, kosong. Itulah gambaran dari pelita 5 orang bodoh ini yang tidak pernah diisi dengan minyak. Saya kembali lagi ke pokok pertama. Kalau kita masih jadi bagian 5 gadis yang bodoh ini, itu berarti kita mengabaikan kehidupan kita. Mengabaikan kehidupan kita untuk diisi oleh firman Allah.
Kita tidak pernah mempersiapkan diri kita. Kita menganggap itu enteng. Kita menganggap, itu kata firman Tuhan. Tapi itu enggak akan terjadi. Tetapi saya ingin menyampaikan pokok yang ketiga. Tidak pernah 5 gadis ini memikirkan pokok yang ketiga ini. Bahwa hal yang tidak terduga, hal yang mengejutkan, hal yang mengagetkan akan terjadi dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan 10 gadis ini. Dan hal ini bisa terjadi terhadap siapapun dalam dunia ini yang mengabaikan, mengisi hidupnya dengan minyak, dengan firman, dengan kebenaran, dengan Roh Kudus, karena dia sedang mempersiapkan diri untuk menyambut pengantin. 10 gadis ini sama-sama tidur, sama-sama istirahat. Kemudian orang berteriak, pengantin datang, pengantin datang. Yang 5 gadis, dia tenang saja. Oleh karena dia tahu pasti pengantin itu akan datang. Tetapi yang 5 gadis ini tidak menduga. Dan mereka masih sempat bilang sama temannya, "Weh, tolonglah bagilah minyakmu. Pelita kami ini udah hampir padam." Wah, yang 5 orang ini katakan, "Pergilah ke warung. Masih buka warung Bu Puput di situ. Pergilah sebentar." Pergi dia ke warung. Enggak ada. Pergi ke tukang-tukang minyak. Talang Jawa ada yang jual minyak. Di dekat pasar ada yang banyak kios minyak yang jual minyak. Ya, ada kemungkinan mereka dapat minyaknya. Tetapi sayang sekali, mungkin minyaknya ada, tetapi waktunya sudah habis. Disinilah letak kebodohan 5 gadis ini. Dia tidak pernah menduga bahwa sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang mengagetkan, tiba-tiba datang dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan. Kalau kita berbicara tentang akhir zaman, tentang akhir dari kehidupan kita, maka ada 2 hal yang harus kita mengerti. Akhir zaman yang pertama ialah akhir zaman yang berlaku secara universal. Di mana Yesus akan datang kedua kali, akan menjemput orang yang percaya. Dan waktunya tidak seorang pun tahu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia datang seperti pencuri. Dan itu kita tidak tahu. Hanya Yesus memberikan tanda-tanda. Dan kalau kita melihat tanda-tanda, mungkin sudah dekat, mungkin. Tetapi jangan kita mendengarkan ajar sesat. Oh 2 tahun lagi, oh bulan Desember, oh bulan Agustus, jangan. Karena Yesus sudah tegaskan, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Dan itu adalah rancangan Bapa di surga. Itu pengertian akhir zaman yang pertama. Tetapi hati-hati. Hati-hati karena ada pengertian yang kedua. Bahwa akhir zaman itu adalah akhir dari hidupmu. Dan itu juga rahasia yang hanya Bapa yang tahu. Oleh sebab itu, Yesus ingin menegaskan, waspada, berjaga-jaga, karena waktunya tidak tahu. Ada orang sedang minum kopi, baca koran, tiba-tiba jatuh, mati. Berakhirlah zaman untuk dia. Ada orang sedang olahraga, futsal, voli, sepak bola. Tiba-tiba
habis minum keringat, tiba-tiba mati game. Tidak tahu. Maka firman Allah ini mengingatkan, kamu harus waspada dan berjaga-jaga karena ada yang kamu tidak tahu tentang kehidupanmu, tentang keadaanmu. Dan suatu saat ada hal-hal yang mengejutkan, mengagetkan. Bisa penderitaan, bisa sakit penyakit, bisa keadaan yang tidak menyenangkan, bisa bangkrut secara ekonomi. Itu kalau Tuhan izinkan hanya peringatan. Dan dalam sejarah Alkitab itu pernah terjadi dalam kehidupan Ayub. Bukan oleh karena Ayub bersalah, tetapi apa yang Ayub alami menjadi peringatan kepada dunia. Bahwa kita manusia tidak boleh bersandar kepada dunia ini. Tidak boleh bersandar kepada hartamu, tidak boleh bersandar pada pangkatmu, tidak boleh bersandar pada kekuatanmu, karena satu saat itu semua tidak berguna. Mungkin pada waktu kita sehat, pada waktu kita gagah, kita begitu bangga dengan kehidupan kita. Kita begitu bangga dengan keadaan kita. Bahkan kadang kita membusungkan dada kita. Seolah-olah kitalah semuanya. Tetapi satu saat Tuhan berikan peringatan. Kamu itu enggak ada apa-apanya. Kamu itu seperti uap, seperti rumput di ladang. Hari ini ada, besok bisa mati. Itulah kehidupan manusia. Dan hal yang tidak disangka, tidak diduga oleh 5 orang bodoh ini terjadi. Mereka masih berusaha untuk melepaskan diri, mencari minyak. Tetapi mereka kembali, tuan rumah katakan, maaf, waktunya sudah habis. Dia memohon, mengetuk pintu, tolong buka, kami datang, tolong buka. Tetapi yang punya pengantin itu katakan, mohon maaf. Waktu yang sudah saya berikan kepadamu 70 tahun. Waktu yang saya berikan kepadamu 30 tahun. Waktu yang saya berikan kepadamu 80 tahun. Engkau tidak pernah bertobat dari hidupmu. Satu saat Tuhan katakan, maaf ya, sudah terlambat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kehidupan, masih bisa makan kue tiaw, masih bisa makan bakmi, masih bisa makan panggang, masih bisa makan saksang, masih bisa makan babi kecap. Anugerah Tuhan. Ada waktunya. Kita mulai terbatas. Pak, jangan lagi makan babi kecap Pak ya. Oh berarti ini peringatan pertama bahwa kamu sudah dekat. Pak, jangan lagi makan saksang ya. Ini bagian dari Tuhan mengingatkan kehidupan kita terbatas. Jangan lagi makan nasi Pak ya. Kalau bisa bubur tiap hari. Itu berarti kita kembali lagi kepada bayi. Dan itu peringatan Tuhan. Banyak orang menderita. Seperti orang kaya. Dia banyak uang. Dia banyak harta. Dia bisa beli apa saja untuk kehidupannya. Tetapi tiap hari dokter katakan, Bapak hanya boleh makan bubur tanpa garam. Dia baru sadar akan kehidupannya tak kala dia menyaksikan pesta. Dan dia menyaksikan pelayan-pelayan dalam rumah tangganya.
begitu nikmat minum anggur, makan daging. Baru dia sadar bahwa hidup ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Waspada dan berjaga. Karena waktu adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan engkau kesempatan untuk hidup, bernapas, berkarya, itu adalah anugerah. Waspada, karena waktu kedatangannya kita tidak tahu. Secara universal kita tidak tahu, tetapi secara pribadi kita enggak tahu. Bisa kita mati besok, lusa. Jangan sampai tidak ada waktu untuk mengisi minyak dalam pelitamu. Maka kalau kita diberikan kesempatan hidup, itu berarti ada kesempatan untuk kita mengisi minyak. Artinya kita harus mengisi hidup kita dengan firman Allah, dengan kehidupan rohani. Jangan hanya habiskan waktu dan tenaga kita untuk perkara-perkara duniawi, perkara-perkara jasmani. Itu penting. Kekayaan bisa dipakai Tuhan. Kehormatan juga bisa dipakai Tuhan. Tapi itu tidak bisa menjamin kehidupanmu. Kalau kamu biarkan hidupmu kosong. Minyak itulah menjadi bahan yang paling penting dari 5 gadis yang bodoh ini. Dan minyak itulah yang membuktikan bahwa 5 gadis yang bijaksana ini bisa menyambut mempelai yang datang itu. Dan yang terakhir, ada hari yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Besok mungkin kita dengar ada berita dipanggil Tuhan, Bapak si A. Lusa kita buka lagi media sosial kita menyaksikan ada orang dipanggil Tuhan. Tetapi ingat bahwa satu hari orang membuka Facebook, membuka YouTube, orang menyaksikan Pendeta Aris yang di Tanjung Inim. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pendeta Aris ya, dipanggil Tuhan ya. Ingat. Tapi bagi Pendeta Aris, kalau sudah mengisi hidupnya dengan minyak itu, tidak masalah. Bagi orang yang percaya harus seperti 5 gadis yang bijaksana. Boleh kau sibuk dengan pekerjaanmu, kau sibuk dengan karirmu, kau sibuk dengan apa saja yang kau cari di dunia. Tapi jangan satu saat Tuhan menemukan pelitamu kosong dan engkau tidak diizinkan untuk masuk untuk menyambut pengantin. Maka hidup ini adalah kesempatan. Mari kita saksikan video berikut ini. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti Tiba-tiba perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat. ada seseorang sedang melakukan Sebelum hari olahraga, tiba-tiba jatuh. Ada seorang gadis muda, reporter TV sedang menyiarkan acara, tiba-tiba jatuh dan meninggal. ku tak berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan
tujuan. Ada seorang manajer di perusahaan sedang ingin mengadakan rapat, tiba-tiba tertunduk, jatuh dan meninggal. Ada seorang anak Tuhan ingin memuji Tuhan, baru diangkat beberapa bait lagu, tiba-tiba jatuh dan meninggal. Ada seorang penyiar televisi sedang menyiarkan siaran, tiba-tiba jatuh dan meninggal. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir Kematian adalah di suatu rahasia Tuhan. saat. Maka dari itu selagi masih diberikan kesempatan untuk hidup, pakailah untuk melayani Tuhan. Isilah bejanamu dengan minyak yang cukup. Isilah hidupmu dengan firman Allah. Isilah hidupmu dengan perbuatan-perbuatan baik di hadapan Tuhan. Isilah hidupmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Tiba waktunya, Tuhan katakan, aku tidak mengenal. Mohon maaf engkau tidak bisa masuk karena namamu tidak tertulis dan aku tidak mengenal siapakah engkau. Mari kita memuji nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu, saya dan saudara masih diberikan kesempatan untuk bernapas, untuk menikmati kehidupan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Maka kita harus senantiasa siap kapanpun Tuhan menjemput kita. Kapanpun Tuhan datang, kita katakan kepada Tuhan, aku siap. Maka gunakanlah waktu dan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sikap doa di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Di batin Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu bersama kami malam hari ini. Firman Tuhan
sudah disampaikan di tengah-tengah kita, supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Terima kasih untuk Pak Pendeta Aris yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan sudah memberkati kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun malam ini berada, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu dan kami akan terus memberi tayangan-tayangan terbaik supaya Bapak Ibu terus diberkati oleh Tuhan lewat kebersamaan kita. Karena itu kami terus sampaikan bahwa kami hadir 4 kali dalam 1 minggu. Pada hari Jumat ada Event Kids Ministry jam 5 sore. Kemudian hari Sabtu seperti malam hari ini ada Praise and Worship jam 7 malam. Kemudian pada hari Minggu ada Bincang Orang-orang Muda jam 8.30. Kemudian hari Senin ada Miracle, merupakan kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan dan memberkati banyak orang. Jam 7 malam Bapak Ibu. Karena itu mari kita terus bersama-sama menyaksikan, melihat tayangan-tayangan terbaik yang terus kami sampaikan buat Bapak Ibu yang kami kasihi. Dan malam hari ini kita akan berdoa memohon berkat Tuhan dalam seluruh hidup kita, dalam perjalanan hidup ini. Karena itu kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu jelas disampaikan di tengah-tengah kami, supaya kami waspada dan berjaga-jaga. Ya Tuhan, tolonglah kami di waktu yang masih ada ini, supaya kami tidak berleha-leha, tidak sibuk dengan urusan yang tidak perlu. Tapi biarlah kami Tuhan memperhatikan keperluan-keperluan rohani kami. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Firman Tuhan biarlah menggema di dalam hati kami. Dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dalam tugas tanggung jawab yang ada. Pada kesempatan ini Tuhan kami mohon berkat-Mu untuk bangsa, untuk negeri kami. Berkuasa atas para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka Tuhan dalam seluruh tanggung jawab mereka, tugas-tugas mereka, mereka kelola dengan penuh tanggung jawab. Sadar bahwa mereka ada di sana bukan kebetulan, bahwa mereka ada di sana untuk memajukan bangsa dan negeri kami. Karena itu kami rindu Tuhan, para pejabat, para pemimpin bangsa kami tidak sibuk dengan mengurus diri sendiri. Tapi biarlah mereka penuh tanggung jawab untuk membawa bangsa dan negeri kami bertambah maju. Kami bersyukur untuk pemerintahan sekarang ini banyak sekali berbuat Tuhan untuk kemajuan bangsa kami. Kami rindu Tuhan, tolonglah mereka untuk menuntaskan pemerintahan yang masih sisa, waktu pemerintahan yang masih sisa. Supaya program-program yang sudah dicanangkan bisa tercapai dengan baik. Juga Tuhan berkatilah pemerintah kami dalam usaha untuk menanggulangi COVID-19. Kami bersyukur perkembangan yang sangat positif sekarang ini. Kami rindu vaksinasi terus berjalan dan seluruh penduduk, seluruh masyarakat pada akhirnya akan mendapat vaksin tepat pada waktunya. Berkatilah pemerintah dalam hal ini supaya sigap ya Tuhan, supaya cepat terlaksana sampai ke pedalaman. Kami juga memohon berkatilah pihak keamanan TNI dan Polri supaya diberi Tuhan kekuatan agar mereka dimampukan menciptakan rasa aman di tengah-tengah bangsa kami. Karena ada saja orang-orang tertentu hendak mengacaukan bangsa ini. Bahkan ada sekelompok orang hendak membuat negara ini menjadi negara yang berasaskan azas yang lain. Kami memohon Tuhan, biarlah pihak keamanan terus mengupayakan agar upaya mereka itu selalu gagal ya Tuhan. Biarlah kami seluruh bangsa ini sepakat bahwa dasar negara kami adalah Pancasila. Kami juga memohon berkatilah yayasan kami YPPI Batu di Batu supaya terus diberkati Tuhan. Para pimpinan kami di sana, ketua sekretaris bendahara, para pengurus departemen, bahkan pengurus perwakilan di daerah-daerah dan program-program yang sudah dicanangkan ya Tuhan, tolong supaya terkelola dengan optimal. Sehingga program-program itu terrealisasi, mendatangkan kemajuan pelayanan YPPI Batu di tengah bangsa kami. Berkati juga kami di tempat ini, MD YPPI Batu Sumatera bagian selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Supaya dimampukan Tuhan terus mengelola
setiap pelayanan yang ada dengan optimal sehingga memberkati banyak orang ya Tuhan. Berkatilah juga tayangan-tayangan kami. Kiranya semua itu ya Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan kemudian memberkati Bapak Ibu yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Berkati Tuhan umat-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami. Hamba-hamba-Mu yang terus setia bersama kami dimanapun mereka berada. Berkatilah hidup mereka. Berkatilah pelayanan mereka. Mungkin ada yang menghadapi pergumulan. Tolong supaya diberi Tuhan kekuatan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga mungkin ada yang bergumul tentang banyak hal. Tuhan tolong supaya mereka sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Secara khusus Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu untuk yang kami kasihi Ibu Fioni yang masih terus dalam perawatan. Kami rindu Tuhan mujizat-Mu dinyatakan. Pemulihan boleh terjadi. Kami rindu Tuhan Ibu Fioni disembuhkan total dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon ya Tuhan berkatilah juga kehidupan kami dalam perjalanan sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah kami semua yang ada di sini, baik juga Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini manapun mereka berada, supaya kami ditolong Tuhan dalam seluruh tugas dan aktivitas kami. Biarlah semuanya Tuhan dalam berkat pertolongan Tuhan. Sehingga kami bisa mengerjakan tugas-tugas kami, tanggung jawab kami dengan optimal, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan Pina Roh Kudus akan menjadi bagian kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Pak Pendeta Aris yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah menguatkan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti tayangan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian bagi Allah kita. Kalau satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi katakan, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya.
selalu ku pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. 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 Sampai jumpa kembali di tayangan